Kita akan cari tahu dulu bagaimana perakiraan cuaca di masa liburan Natal dan Tahun Baru 2024. Sudah bergabung bersama kami Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat pagi Pak, bisa dijelaskan mengenai prediksi cuaca jelang pergantian tahun? Pak Guswanto? Selamat pagi Pak Guswanto. Ya, selamat pagi Hejo. Ya Pak, adakah prediksi cuaca buruk di beberapa wilayah menjelang Nataru Pak? Kalau kita berdasarkan prospek cuaca yang telah dirilis oleh BMKG untuk beberapa hari yang lalu, bahwa sebenarnya kita melihat ada dua kejadian yang perlu kita lihat. Yang pertama yaitu kalau kita wilayah utara ini ada potensi hujan lebat. Misalkan kita lihat juga di sebelah utara Indonesia, yaitu kita lihat Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur pada masa 25 Desember sampai 1 Januari. Ini kemudian kita lihat juga dengan fenomena hujan sedang itu terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Kemudian kalau kita lanjutkan hijau, tanggal 2 sampai 6 Januari itu hujan lebat diperkirakan Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Jawa Tengah. Demikian. Pak Guswanto, saat ini kan sudah memasuki musim penghujan, namun kita masih merasakan ada beberapa wilayah yang cukup panas, begitu Pak Guswanto. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa TV One ini wilayah mana saja yang nantinya masih akan berasa musim panas begitu, Pak Guswanto? Baik Hijau, berdasarkan distribusi perawanan, khususnya awan konvektif yang bisa menyebabkan awan hujan, kalau kita lihat saat ini yang masih bisa terjadi untuk terjadinya cuaca cerah di wilayah saat tanggal 19 sampai 24 ataupun 25, nanti kita perkirakan masih terjadi di wilayah seperti Lampung, kemudian Jabodetabek, Banten, Jawa Barat ya khususnya, kemudian kita lihat di Jogja, dan kita lihat juga masih terjadi di Sulawesi Tengah. Sedangkan yang kalau kita lihat kembali ini sebenarnya karena di wilayah utara kita juga melihat adanya sirkulasi siklonik, dan di utara Australia maupun di selatan Laut Arafuru masih ada tekanan rendah, yang mana tekanan rendah ini menarik seluruh massa perawanan atau massa udara yang mengandung uap air itu ke daerah tersebut, sehingga masih diprediksi bahwa di wilayah Lampung, kemudian Banten, Jabodetabek itu masih mengalami cerah seperti yang kita lihat, terasa bahwa ada peningkatan suhu. Ya Pak Guswanto, kalau kita kembali ke cuaca yang tadi Anda sebutkan akan terjadi hujan lebat di wilayah utara Indonesia seperti itu. Nah, untuk lebih spesifiknya, lebih detailnya, wilayah mana saja ini yang akan mengalami cuaca ekstrim, Pak? Ya, kalau kita lihat yang perlu diwaspadai untuk terjadinya cuaca ekstrim pada saat tanggal 25 sampai 1 Januari itu kita lihat spesifiknya Sumatera Barat ya, kemudian Kepulauan Riau itu ada di wilayah Pekanbaru, kemudian Bangka Belitung, kemudian ada di Pontianak, ada di Ketapang, kemudian juga ada di Jawa Timur, itu kita lihat di sebelah utara ya, Jawa Timur utara, kemudian Jawa Tengah di sisi utara. Misalkan kalau kita lihat Jawa Tengah utara itu ada Semarang, ada ini kita bisa waspadai. Demikian, Hijau. Pak, adakah himbauan untuk warga, Pak? Untuk warga yang berada di wilayah-wilayah yang tadi Anda sebutkan akan terjadi cuaca ekstrim? Baik, himbauan yang pertama kepada masyarakat perlu diwaspadai potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat atau hujan ekstrim
disertai kilat dan petir, kemudian disertai angin kencang, ataupun juga kita lihat ada gelombang tinggi. Ini terjadi di periode Nataru. Kemudian sebagai langkah mitigasinya perlu kita lakukan pencegahan antisipasi atau risiko bencana hidrometeorologi, di mana dengan mengupdate informasi dari BMKG. Lebih lanjut, kita juga agar berhati-hati di dalam identiknya Nataru. Bagi yang tidak merayakan pasti akan berlibur ke daerah misalkan di pantai, kemudian libur juga di pegunungan. Ini perlu memperhatikan informasi cuaca. Kemudian bagi yang pengguna jalan tol agar melihat kembali kendaraan sebelum digunakan, karena dikhawatirkan ada aquaplaning dan lain sebagainya. Itu, Ijo. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG atas informasinya.